Hai semua, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, biar sayang, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada Weki Mandala Utama Putra. Yang kedua, ada Yani Damayanti. Yang ketiga, ada Anissa Septiana. Dan yang keempat, ada Ingrid Dewi Sartika. Di sini, kami akan menyampaikan pelajaran yang sangat menarik, yang kami beri judul Implementasi Ajaran Taman Siswa yang dapat diimplementasikan pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Wow, sungguh menarik bukan? Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 apa sih? Nah, Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 atau AKL 2 merupakan mata kuliah lanjutan dari Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 nih teman-teman. Mata kuliah ini lebih banyak membahas pembukuan pada entitas khusus partnership, terutama membahas formasi dan operasi persekutuan firma, pembagian laba rugi, pembubaran, likuidasi ventura bersama, dan studi kasus persekutuan, teori konsolidasi, akuntansi fusdon, joint venture. Kemudian dibahas pula tuh metode pengakuan laba pada penjualan angsuran, tukar tambah dan ketidakmampuan membayar pada penjualan angsuran, konsinyasi, akuntansi kantor pusat dan cabang, akuntansi nilai lindung, akuntansi transaksi mata uang asing, hingga instrumen keuangan. Nah, dalam pembelajarannya, mata kuliah AKL 2 dapat diimplementasikan dengan fatwa hidup taman siswa, antara lain melalui yang pertama, lawan sastra ngesti mulia, yang kedua, hak diri untuk mengucap salam dan bahagia, yang ketiga, tetap mantep-antep, dan dengan ajaran ketaman siswaan teringat, yaitu ngerti, ngeroso, ngelakoni. Berikut penjelasannya. Yang pertama, terdapat lawan sastra ngesti mulia. Artinya adalah, dengan pengetahuan kita menuju kemuliaan. Diharapkan, dalam pembelajaran mata kuliah AKL 2 ini, seluruh mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan yang dapat dipahami dengan baik, mulai dari materi pembukuan pada entitas khusus partnership, metode pengakuan laba pada penjualan angsuran, teori konsolidasi, akuntansi fusdon, joint venture, akuntansi kantor pusat dan cabang, dan lain-lain. Sehingga, kedepannya ilmu pengetahuan tersebut dapat dipergunakan dalam dunia kerja, atau bahkan di kehidupan sehari-hari, sesuai bidangnya. Kita jadi mengetahui mana yang benar dan tidak. Sehingga, dengan ini diharapkan dengan pengetahuan yang kita peroleh tersebut dapat menuntun kita menuju kemuliaan dalam hidup. Nah, yang kedua ini ada hak diri untuk menuntut salam dan bahagia. Fatwa ini menjelaskan bahwa bagi Tuhan semua manusia itu pada dasarnya sama haknya dan sama kewajibannya, sama haknya mengatur hidupnya, serta sama haknya menjalankan kewajiban kemanusiaan untuk mengejar keselamatan hidup lahir dan bahagia dalam hidup batinnya. Kemudian, implementasi pada mata kuliah AKL 2 ini dapat dilihat pada setiap proses pembelajaran. Selalu diawali dan ditutup dengan kata salam dan bahagia, serta adanya kebebasan hak untuk setiap mahasiswa mengungkapkan pendapatnya. Intinya, jangan kita hanya mengejar keselamatan lahir dan jangan pula hanya mengejar kebahagiaan hidup batin. Kemudian yang ketiga itu ada tetap mantep-antep. Dalam melaksanakan tugas perjuangan kita harus memiliki ketetapan hati yang artinya tetap. Termasuk tekun bekerja, tidak menoleh kanan dan kiri, kita harus tetap tertib dan berjalan maju. Kita harus selalu mantap, setia dan taat pada asas itu. Teguh iman hingga tidak ada yang akan dapat menahan gerak kita atau membelokkan aliran kita. Sesudah kita tetap dalam gerak lahir kita, lalu mantap dan tabah batin kita, segala perbuatan kita akan antep, yaitu berat berisi dan berharga, tidak mudah dihambat dan ditahan-tahan, serta dilawan oleh orang lain. Begitu pula pada implementasi mata kuliah AKL 2 ini, di mana dalam proses pembelajarannya kita harus berpegang teguh pada prinsip tersebut, tekun dan rajin dalam mengerjakan tugas, yang artinya tetap, yaitu terhadap diri sendiri, mantap dan memperoleh pengetahuan yang berisi dan berharga antep. Bagi diri kita yang tentunya hal ini juga memberikan diri kita lebih banyak memperoleh kebaikan dalam hidup.
Selain itu, dapat pula diimplementasikan melalui ajaran ketahansiswaan, yaitu Tringa. Ajaran ketahansiswaan Tringa merupakan konsep pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara sejak zaman dahulu. Hasil pembelajaran yang ingin dicapai yaitu kognitif atau ngerti, afektif atau ngerasa, dan psikomotrik atau ngelakoni. Tringa merupakan implementasi dari seseorang yang telah memiliki ilmu pengetahuan. Seseorang jika telah memiliki pengetahuan atau ngerti tentang suatu hal, maka harus memiliki rasa ingin melakukan hal yang sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Tidak hanya sampai ingin ngerasa, tetapi hendaknya melakukan, yaitu ngelakoni dari ilmu pengetahuan yang dimiliki, yang tentunya hal ini dapat diimplementasikan dalam mata kuliah AKL 2, di mana diharapkan dengan adanya pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai materi yang dipelajari, seperti metode pengakuan laba pada penjualan angsuran, teori konsolidasi, akuntansi pushdown, joint venture, akuntansi kantor pusat dan cabang, dan lain sebagainya, atau yang bisa diimplementasikan dari ngerti, sehingga kita menyadari adanya kemauan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang kita peroleh yang implementasi dari ngeroso, dan kita mempunyai rasa untuk mau melakukannya atau mengimplementasikannya ilmu pengetahuan yang kita dapat tersebut di dalam pekerjaan kita atau kehidupan kita sehari-hari, yang merupakan implementasi dari ngelakoni yang tentunya sesuai dengan bidangnya, sehingga dengan adanya pembelajaran AKL 2 ini dapat berguna bagi kehidupan kita dalam meraih kesuksesan serta kemuliaan. Berikut pembahasan materi AKL 2 dengan judul Teori Konsolidasi, Akuntansi Pushdown, dan Joint Venture. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasi, konsep dan prosedur yang dibahas adalah teori kontemporer laporan konsolidasi. Teori kontemporer adalah refleksi dari dua teori, yaitu teori perusahaan induk dan teori entitas. Yang selanjutnya yaitu perbandingan teori konsolidasi. Teori perusahaan induk mengambil sudut pandang pemegang saham perusahaan induk, dan teori entitas memfokuskan pada keseluruhan entitas konsolidasi. Sebaliknya, teori kontemporer memandang pemegang saham dan kreditor perusahaan induk sebagai pemakai utama laporan keuangan konsolidasi, namun mengasumsikan tujuan pelaporan posisi keuangan dan hasil operasi adalah bagi entitas usaha tunggal. Yang selanjutnya yaitu pelaporan laba. Laba bersih konsolidasi adalah ukuran laba bagi pemegang saham induk menurut teori perusahaan induk maupun teori kontemporer. Teori entitas memerlukan perhitungan laba bagi seluruh pemegang saham, yang disebut sebagai teori laba bersih konsolidasian. Teori laba bersih konsolidasian kemudian dialokasikan kepada pemegang saham, hak non-pengendalian, dan mayoritas, dengan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. Lalu terdapat penilaian aktiva. Dalam teori induk entitas, aset anak entitas dikonsolidasikan pada nilai bukunya, ditambah dengan bagian induk entitas dari kelebihan nilai wajar aset atas nilai bukunya. Dengan kata lain, aset entitas dinilai kembali hanya sebatas pengambilan aset bersih oleh induk entitas. Kepemilikan hak non-pengendalian dalam aset bersih anak entitas dikonsolidasikan pada nilai bukunya. Dalam teori entitas, aset dan liabilitas anak entitas dikonsolidasikan pada nilai wajarnya, dan kepemilikan hak non-pengendalian dan mayoritas atas aset bersih itu diperlakukan secara konsisten. Tetapi perlakuan yang konsisten ini diperoleh melalui praktik yang masih dipertanyakan dalam penilaian anak entitas dengan dasar harga yang dibayar induk entitas untuk memperoleh kepemilikan mayoritas. Baiklah, yang selanjutnya keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi.
Nah, dalam teori induk entitas, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari penjualan arus atas dieliminasinya sejumlah persentase kepemilikan entitas induk dalam entitas anak. Bagian dari keuntungan dan kerugian yang tidak dieliminasi berkaitan dengan kepemilikan hak non-pengendalian, dan sudut pandang induk entitas direalisasi oleh pemegang saham hak non-pengendalian. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian konstruktif. Nah, pola akuntansi untuk keuntungan dan kerugian konstruktif dari akuisisi hutang antar entitas menurut ketiga teori tersebut sama dengan pola akuntansi untuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi. Nah, keuntungan dan kerugian dari penarikan konstruktif hutang dalam teori kontemporer diperlakukan sama dengan teori entitas. Selanjutnya terdapat konsep unit ekonomi pembelian goodwill. Dengan metode ini, proses konsolidasi untuk aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi dinilai secara konsisten pada nilai wajar pada saat penggabungan usaha dilakukan. Nah, oleh sebab itu tidak ada perhitungan nilai tersembunyi goodwill yang harus dilakukan, dan hanya goodwill yang benar-benar dibayar yang dilaporkan pada laporan konsolidasian. Nah, konsolidasi menurut teori perusahaan induk dan teori entitas terdapat dua konsolidasi. Konsolidasi pertama yaitu konsolidasi pada saat akuisisi, dan konsolidasi yang kedua yaitu konsolidasi setelah akuisisi. Selanjutnya, pertimbangan akuntansi push-down dan basis lainnya. Ketika akuntansi push-down tidak digunakan dalam akuisisi, alokasi harga pembelian pada aset bersih, berwujud, dan goodwill diselesaikan dalam kertas kerja konsolidasi. Nah, laporan keuangan konsolidasi menggambarkan alokasi pembelian. Apabila anak entitas mencatat alokasi dalam laporan keuangannya dengan akuntansi push-down, maka dengan demikian proses konsolidasi telah disederhanakan. Selanjutnya, Leveraged-Boetes. Pada Leveraged-Boetes atau LBO, sekelompok investor atau seringkali mencakup manajemen etis, banker investasi, dan institusi keuangan memperoleh sebuah entitas atau entitas A dari pemegang saham publik melalui transaksi yang dibiayai sedikit modal dan hutang dalam jumlah yang amat besar. Biasanya kelompok investor melakukan pengumpulan dana untuk melakukan tindakan pembelian bisnis dengan menginvestasikan sekitar 10% uang sendiri dan sisanya dari pinjaman. Usaha patungan joint venture. Usaha patungan joint venture adalah bentuk persekutuan yang dimulai oleh ekspedisi perdagangan maritim Yunani dan Romawi. Tujuannya adalah untuk menggabungkan partisipasi manajemen dengan pemilik modal untuk satu proyek perdagangan spesifik dan terbatas. Ciri-ciri umum dari suatu usaha piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, dua atau lebih venture diikat oleh suatu perjanjian kontrak. Yang kedua, perjanjian kontrak tersebut menciptakan pengendalian bersama. Suatu aktivitas yang disebut sebagai usaha patungan harus disertai dengan perjanjian kontraktual yang menciptakan pengendalian bersama. Isi dari perjanjian kontrak biasanya adalah: yang pertama, aktivitas, jangka waktu, dan kewajiban pelaporan dari usaha patungan tersebut. Yang kedua, penunjukan pengurusan usaha patungan dari hak suara para venture. Ketiga, partisipasi finansial masing-masing. Yang keempat, cara membagi output, pendapatan, beban atau hasil usaha joint venture kepada para venture. Kemudian, struktur organisasi usaha patungan. Yang pertama, ada entitas patungan usaha, yang kedua persekutuan umum, ketiga persekutuan terbatas, dan yang keempat kepentingan yang tidak terbagi. Akuntansi untuk entitas usaha patungan di sini yaitu pendapatan untuk menentukan pengaruh signifikan pada usaha patungan entitas cukup berbeda dengan investasi pada saham biasa, karena tiap venture biasanya harus memberikan persetujuan pada setiap keputusan yang signifikan, sehingga memberikan kemampuan untuk menerapkan pengaruh yang signifikan tanpa mempertimbangkan kepentingan pemiliknya.
Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, salam.